Penjelasan lengkap sikap fakta Israel tentang negara Palestina antara politik dan profetik. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini ada kabar baik dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sedang datang ke Indonesia, Presiden Prabowo menyatakan akan mengakui negara Israel. Bapak Ibu semua, ini adalah sebuah pernyataan publik yang disampaikan oleh seorang presiden yang berkuasa. Menurut fakta Israel, ini adalah sebuah langkah besar. Meski kita sudah tahu bersama bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah mengakui solusi dua negara, yakni mengakui Israel dan juga mengakui Palestina. Namun, belum pernah ada seorang presiden yang menyatakan ingin mengakui Israel sebagai negara secara terbuka. Dan yang lebih membuat fakta Israel bersyukur karena Pak Prabowo, presiden, menyatakan harus juga memperhatikan dan dijamin keamanan dari negara Israel ini. Berikut cuplikan videonya. Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanan. Saya ulangi lagi, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus diperhatikan dan dijamin keamanannya. Bahkan, Presiden Indonesia Prabowo Subianto akan mengirimkan pasukan keamanan yang menjaga perbatasan Israel dan Palestina. Artinya, Bapak Ibu semua, Presiden Indonesia menyadari apa tantangan yang dihadapi oleh Israel selama ini. Israel bertetangga, bersebelahan dengan negara-negara yang tidak bersahabat dengan Israel. Israel pernah diserang oleh 5 negara Arab tahun 1948. Lalu diserang kembali oleh 5 negara yang sama pada tahun 1967. Dan pada tahun 1973, Mesir dan Suriah kembali menyerang Israel. Dan tidak terhitung jumlah kasus teror yang menimpa Israel. Dan jangan lupa, 600 hari yang lalu, 7 Oktober 2023, Israel diserang oleh teroris dari Gaza. Fakta Israel tidak bisa hanya menyebutkan nama Hamas, karena paling tidak ada 7 organisasi teror yang ada di Gaza. Mereka semua terlibat dalam serangan terhadap warga Israel pada 7 Oktober yang menyebabkan dalam satu hari itu saja 1.200 orang lebih tewas, ribuan yang terluka, 253 orang diculik. Sampai hari ini, sampai hari ke-600 masih ada 58 orang di Gaza, 24 orang hidup, namun belum dibebaskan oleh teroris Gaza. Terima kasih Pak Presiden Prabowo yang memahami pentingnya Israel untuk dijamin keamanannya. Fakta Israel sangat-sangat bersyukur. Fakta Israel juga ingin menyatakan terima kasih karena Pak Prabowo berani mengambil resiko untuk
mau mengakui Israel sebagai negara. Syarat berat Presiden Prabowo dan nubuat tentang Yudea. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita bersyukur, Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus tidak ada di kuburan. Tuhan Yesus tidak mati, tetapi hidup dan Ia kini ada di sorga. Artinya, iman kekristenan kita memastikan hidup yang kekal itu nyata. Hidup yang kekal itu adalah sebuah kepastian. Saya mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu semua, saya ingin membacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 9. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu, pada masa itu Israel dikuasai oleh Romawi. Karena itu murid-murid ingin kerajaan Israel seperti masa Daud, masa Salomo dipulihkan kembali. Kita simak jawaban Tuhan Yesus. Ayat 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan Yesus tidak membantah pertanyaan murid-murid. Sebaliknya, Tuhan Yesus menegaskan bahwa pemulihan kerajaan Israel terjadi menurut masa dan waktunya Bapa di sorga. Artinya, sekarang ini kita belum melihat pemulihan kerajaan Israel sebagaimana yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 7 ini. Yang kita sudah lihat adalah pemulihan Israel sebagai sebuah bangsa modern, sebagai sebuah negara modern yang ada di Timur Tengah, yang lokasinya sama seperti kerajaan Israel di masa dahulu. Yang kita sudah saksikan adalah restorasi fisik Israel yang lahir kembali sebagai negara, bukan kerajaan, pada 14 Mei 1948. Tetapi yang bentuknya kerajaan Israel belum terjadi. Karena itu baru akan terjadi pada saat kerajaan Mesianik ada di bumi. Ketika Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach kembali datang ke bumi. Karena itu kita juga berdoa, datanglah kerajaanmu. Kerajaan itu akan datang real, nyata, ada di bumi ini. Ketika Yesus datang kembali, Bapak Ibu, Ia akan menjadi raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Kerajaannya ada di bumi ini, memerintah dari Yerusalem. Kita lanjut di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus menjanjikan ada Roh Kudus yang turun. Dan jelas sekali, murid-murid orang Kristen percaya generasi pertama, orang Kristen, orang percaya generasi pertama akan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Dan jangan lupa Tuhan Yesus menyebutkan tentang Yerusalem dan Yudea dan Samaria. Di mata Tuhan Yesus, Yudea dan Samaria adalah area atau wilayah yang menjadi amanat agung juga, yang menjadi tujuan amanat agung. Dan kita lihat juga Bapak Ibu semua,
Yudea dan Samaria masih punya arti yang penting bagi bangsa Israel. Bukan sekedar sejarah, tapi berkaitan dengan nubuat yang akan terjadi di masa datang. Karena janji pemulihan terhadap Israel juga mencakup wilayah Yudea dan Samaria. Restorasi yang dijanjikan oleh Tuhan dalam Yehezkiel 36 ini berbicara tentang Israel dan Yehuda. Yehuda, wilayah kerajaan di Israel Selatan, tentu meliputi juga Yudea. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ayatnya di mana tentang Yudea masih signifikan di akhir zaman? Bapak Ibu bisa baca di Matius 24 ayat 16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Jika Bapak Ibu lihat keseluruhan dari Matius 24 ini berbicara tentang akhir zaman. Jadi di akhir zaman, orang-orang yang tinggal di daerah Yudea itu adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka inilah yang harus melarikan diri dari apa? Dari pembinasa keji yang akan berkuasa nanti. Yudea bukan untuk orang non-Yahudi, Bapak Ibu. Nah, konteksnya apa saya membahas ini? Karena kemarin Presiden Prabowo menyatakan Indonesia akan mengakui negara Israel asal negara Israel mengakui Palestina. Fakta Israel akan membahas ini lebih lanjut. Fakta Israel menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo tersebut sangat positif. Karena untuk pertama kalinya seorang presiden Indonesia mengakui secara terbuka ingin berhubungan diplomatik dengan negara Israel. Sebelumnya tidak pernah. Namun syarat yang diajukan oleh Presiden Prabowo sangat berat. Karena Israel harus mengakui negara Palestina. Masalahnya, negara Palestina itu wilayahnya di mana? Wilayahnya akan berada di Yudea dan Samaria, Bapak Ibu semua. Dan Gaza. Gaza adalah wilayah warisan untuk suku Yehuda. Yudea dan Samaria, sebagian besar kisah Alkitab terjadi di Yudea dan Samaria. Apakah Israel harus melepaskan Yudea dan Samaria demi memberikan Palestina sebuah negara? Fakta Israel dalam hal ini tidak setuju karena tanah Israel tidak boleh dibagi. Itu tanah Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab. Ada di Yehezkiel, ada di Yoel. Apakah Palestina mengakui negara Israel dengan ibu kotanya Yerusalem? Bapak Ibu semua, kalau kita baca di Yoel 3 ayat 2 dikatakan, "Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Aku di sini adalah Tuhan dan tanahku ini kunya huruf besar, artinya Tuhan sendiri." Jadi Bapak Ibu, ini tanah bukan tanah Israel, tapi tanah Tuhan yang dikasih kepada bangsa Israel sebagai tanah perjanjian. Ketika Israel dan Palestina berjabat tangan pada tahun 1993 dalam kesepakatan Oslo, Israel telah melakukan kesalahan besar karena Israel setuju untuk memberikan tanah Israel kepada Palestina. Israel menyerahkan sejumlah kota untuk menjadi wilayah Palestina. Bethlehem, Yeriko, Shichem yang sekarang menjadi Nablus,
Tulkarem, dan sebagainya. Hebron terbagi dua. Israel melakukan kesalahan karena Israel mau berdamai, kompromi terhadap dunia. Yitzhak Rabin akhirnya tewas dibunuh demi perdamaian. Dibunuh oleh siapa? Oleh orang Yahudi yang menentang ide negara Palestina. Syarat yang diberikan oleh Presiden Prabowo, Israel harus mengakui negara Palestina. Pertanyaan saya adalah, apakah sekarang ini Palestina mengakui negara Israel dengan ibu kota Yerusalem? Jawabannya tidak. Di atas kertas ketika kesepakatan Oslo terjadi, Bapak Ibu semua, Yitzhak Rabin mengakui otoritas Palestina itu merujuk kepada pembebasan, organisasi pembebasan Palestina, PLO, yang dipimpin oleh Yasser Arafat. Dan sekarang pemimpin PLO sekaligus presiden Palestina sekaligus pemimpin partai Fatah adalah Mahmud Abbas, yang usianya sudah 89 tahun, yang menjadi presiden sejak 2005. Pada masa kesepakatan Oslo 1993, Yasser Arafat memberikan surat kepada Rabin dan mengakui Israel, mengakui negara Israel sesuai dengan segala perbatasannya. Namun kemudian yang terjadi adalah perubahan sikap dari Mahmud Abbas. Sikap dari Mahmud Abbas ini nggak jelas. Sebentar-sebentar ia mengatakan mengakui Israel sebagai negara. Namun kemudian dia akan berubah mengatakan tidak akan mengakui Israel. Jadi yang mana? Abbas di depan Macron, presiden Prancis, mengakui Israel adalah negara. Nah, ketika Presiden Prabowo meminta untuk Israel mengakui Palestina, tentu kita juga harus mempertanyakan apakah Palestina mengakui Israel. Tentu saja jika mengakui Israel sebagai negara, harus mengakui ibu kota Israel sebagai Yerusalem. Jika ada negara Palestina, maka ini yang akan terjadi. Persoalannya, Bapak Ibu semua, Palestina inginnya punya negara. Negaranya di wilayah Yudea dan Samaria yang bukan milik mereka. Tidak ada historis yang merujuk Yudea dan Samaria itu ditinggali oleh orang-orang beretnis Arab. Palestina, ingat, adalah etnis Arab, bukan etnis Palestine, bukan etnis Palestina. Tidak ada, Bapak Ibu, etnis Palestina. Masa lalu ada etnis Filistin, tapi mereka adalah orang-orang dari Kaftor, dari Kreta. Di Alkitab, Bapak Ibu, Kreta nama purbanya adalah Kaftor. Kaftor itu adalah dari Yunani. Yunani dan Arab bedanya jauh banget, Bapak Ibu. Jadi orang-orang Palestina sekarang adalah orang-orang Arab yang ada di Israel sejak kedatangan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ke Israel menguasai, menjajah Yerusalem tahun 638 Masehi. Sejak itu pergantian berbagai kekhalifahan Islam ada di Israel. Artinya Bapak Ibu, orangnya bukan orang asli di Yudea dan Samaria. Yang asli siapa? Ya tentu saja suku Israel. Nih loh Bapak Ibu, suku bangsa Israel ada 12 suku. Diberikan tanah di tanah perjanjian. Dibagi-bagilah tanah itu oleh Yosua untuk 12 suku bangsa Israel.
Nah, kembali ke pengakuan terhadap Israel. Bapak Ibu semua, saat ini Palestina sudah diakui sebagai negara oleh 147 negara dari 193. Jadi sebetulnya signifikan nggak sih mengakui Palestina sebagai negara itu? Khususnya, perlukah Israel mengakui Palestina sebagai negara? Menurut fakta Israel, yang paling penting adalah Indonesia mengakui Palestina sebagai negara, yang dibuktikan dengan menerima kedutaan besar Palestina sekarang ada di Jakarta. Presiden Palestina diakui, pemerintahan Palestina diakui. Itu yang penting. Israel, apakah perlu mengakui Palestina sebagai negara? Saat ini Israel memang belum mengakui Palestina sebagai negara. Alasannya apa? Alasannya adalah karena Palestina mau ibu kotanya Yerusalem Timur. Dalam berbagai forum selalu Presiden Palestina Mahmud Abbas menegaskan Palestina dengan ibu kota Yerusalem Timur. Apa yang terjadi di dunia ini akan menggenapi nubuat Alkitab. Nubuatan Alkitab secara jelas dan tegas menyatakan akan terjadi perang di Yerusalem. Di kitab Sakaria sudah menubuatkan akan terjadi perang atas Yerusalem. Kitab Yoel sudah menubuatkan akan terjadi yang namanya pembagian tanah Israel. Jadi apakah kita jadi galau melihat apa yang terjadi di dunia ini? Tentu saja tidak. Justru kita semakin yakin dan tahu bahwa Alkitab kita benar. Dan kita semakin tahu bahwa kebenaran itu semakin hari semakin akan dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Dan ini akhir zaman Bapak Ibu. Nubuat demi nubuat akan dikenapi. Jadi kalau ditanya, bagaimana sikap fakta Israel terhadap pernyataan Pak Prabowo? Menurut fakta Israel, ini pernyataan positif. Tetapi juga buat Israel, tentu saja tidak perlu harus mengakui negara Palestina di Yudea dan Samaria, apalagi dengan ibu kota Yerusalem Timur. Big no. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Rakers. Mari bersama Fakta Israel Tour Holy Land Mesir Israel Petra bulan Oktober 2025.